Buat lo yang live streaming di Shopee, lo harus ngerti cara baca datanya. Kalau nggak, gue jamin omset lo nggak akan pernah gede-gede. Oke, jadi gini, banyak banget yang suka nanya kayak gini. Gue udah nge-live nih, kenapa ya segitu terus? Kenapa ya anyep? Kenapa ya begini? Kenapa ya begitu? Iya, jawabannya yang mana gue tahu. Sih. Tapi poinnya adalah begini ya. Kalau misalnya kalian udah ngalamin ini tuh, nah daripada kita perasaan begini, perasaan begitu. Kan kalau mau dapat hasil tuh bukan pakai perasaan, bener nggak? Nah, lu pakailah data. Nah, gimana sih cara ngelihatnya? Nah, di video ini gua mau bahas. Buat kalian ngelihat data analitik, sebenarnya platform tuh ngasih, gitu ya. Dan di sini gua mau bahas tentang Shopee. Gimana cara lu lihat analitik? Jadi gini, di mana tempat lu ngelihat? Sebenarnya lu bisa ngelihat di creator.shopee.co.id/insight/live. Ini kan kita lagi bahas live ya. Nah, jadi kebetulan nih, ini ada akun dummy yang lagi kita uji cobakan buat affiliate-nya. Jadi ini akun masih baru, beneran masih baru dibikin. Kita trial and error di sini, gitu kan. Nah, masih awal gue mau spill nih. Gimana sih caranya biar kalian kebayang. Nah, di pusat kreator Shopee ini, lo bisa lihat ini ada tinjauan data, ada grafik keseluruhan, ada demografi, ada daftar live stream, ada daftar produk dan lain sebagainya. Sebelum kita mulai, gue pengen kalian ngerti dulu. Kenapa lo harus lihat cek analitik? Karena gini, karena kalau lu nggak pernah ngecek, kalian tuh bakal selalu berasa kayak apa ya, jalanin apa tuh perasaan, bener nggak? Ingat lo ya, bisnis itu bukan pakai perasaan, lu pakai data. Jadi lu lihat, karena dengan lu lihat, lu tahu oh masalah gua di sini, masalah gua di situ. Ingat nggak? Gua pernah bahas tentang live streaming itu semuanya tentang GPM, GMV per mile, hasil per mile. Nah di sini kita bisa lihat nih semua data-data tersebut. Jadi dengan lo bisa lihat datanya, nah tujuannya apa? Lo tahu miss-nya di mana, apa yang harus diperbaiki, dan gimana cara meningkatkan. Kebayang ya poinnya ya, tempatnya udah gue bahas, bagian-bagiannya tadi. Ya bagian-bagiannya adalah tinjauan data. Tinjauan data ini lo bisa benar-benar lihat secara general. Jadi kayak lo bisa lihat nih kayak data hari ini, data kemarin gitu kan, berapa live stream. Contoh nih, kemarin di akun ini 3 jam 53 menit, hampir 4 jam. Penjualan masih 40.000, masih kecil. Produk terjual 1, penonton 21, penonton aktif 9. Jadi memang benar-benar ini literally akun baru. Konversi 1 itu didapetin dari mana nih gitu ya. Add to cart 12. Coba catat dulu. 12 menghasilkan 1. Artinya dari 12 1 bayar. Lumayan dong. Persentase klik, wah tinggi banget nih di sini gitu ya. Nah, persentase jumlah klik di keranjang oranye saat live stream dibagi jumlah live stream tonton. Artinya apa? Orang-orang yang nonton banyak yang klik-klikin. Kenapa kalau gitu? Ya kalau ini udah jelas, karena ini akun masih baru, belum banyak yang ini. Banyak yang nonton bahkan klik-klikin. Jadi ini agak datanya kurang real sedikit lah ya. Kan lagi diuji cobakan. Oke. Interaksinya seperti apa di sini lo bisa lihat, promosinya seperti apa. Ya. Nah, di sini gue mau kasih lihat kalian grafik tinjauan data nih ya. Kita ngomong lihat 7 hari ya. 7 hari terakhir. Jadi di sini lo bisa lihat dapatnya berapa, konversinya berapa, promosinya seperti apa. Ya, ini yang pertama lo bisa lihat. Yang kedua di sini adalah lo bisa lihat grafik keseluruhan. Nah dari grafik, kalau dari gua pernah bahas itu adalah tentang enter room rate, klik CTR gitu kan, CTO, AOV. Sebenarnya lo perlu ngerti ada beberapa data yang harus dilihat. Jadi kalau misalnya pertama nih kita mau lihat live, kita efektif nggak sih? Gitu kan. Lo jangan bahas langsung ke penjualan dulu. Memang sih ujung-ujungnya penjualan. Tapi yang lo perlu lihat adalah dilihatnya berapa, penonton tertingginya berapa, gitu kan. Nah di sini lo bisa lihat nih interaksinya nih. Contoh kayak di sini ya, 2 matriks. Dilihatnya itu bisa sampai 4.000, penonton tertinggi itu 90, gitu kan. Nah dari sini ada juga nih, di sini udah ada GMV per mile, penjualan per 1.000. Penjualan per 1.000 itu ada di angka, nah ini kan beda-beda nih sempat kayak 4,6 juta gitu kan. Nah di sini tuh ngelihat tanggal. Kalau lo lihat ada tanggal-tanggal di mana itu tuh bagus gitu ya. Contoh kayak ini 88 malah nggak bagus nih. 99 bulan 8 gitu ya. Ini juga ya segitu-segitu aja gitu loh. Tapi di sini nih, waduh, di tanggal 10 bulan 8 dapat gede gitu. Ya, kenapa dapat gede? Karena di situ ketika dapat order sekali dapat order yang lumayan besar. Yang artinya bisa nutup dong. Berikutnya masih ada nih. Penjualan per ininya masih oke. Gitu ya, kayak gini gitu ya. Nah itu adalah patokannya. Tapi dari sini lo bisa lihat grafiknya ada waktu-waktu di mana itu akhirnya tuh bagus gitu ya. Nah lo bisa lihat lagi dari mana. Nah jadi ini kan pasti bakal datang dari tambah keranjang,
persentase klik. Jadi gini, pertama pasti orang klik dulu, udah gitu add to cart, udah gitu orang beli, bener nggak? Nah, nilai penjualan per pesanan. Nah, di sini juga kalau kalian bisa lihat datanya. Jadi ketika ada yang ngelihatnya 4.200, yang add to cart 167 di tanggal 88 nih, view-nya paling banyak. Nah, di tanggal 9 bulan 8 yang lihat 4,6 ribu, add to cart-nya 164 gitu kan. Nah, nilai per order 26.000. Nah, di sini, nah nilai per ordernya 46,9 ribu gitu ya, penjualan per pesanannya gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat gitu kan, dari sininya seperti apa. Baru nanti dilihat lagi ke penjualan ujungnya gitu. Jadi kalau udah lihat, kita udah lihat nih kayak penonton tertinggi ya, kita lihat kayak orang itu yang add to cart gitu ya, ke penjualannya berapa nih nilai penjualannya. Nah, di sini kan kelihatan nih ya. Oh, ini kayaknya datanya rada ngaco nih. Tadi gue bilang ada 4,6 juta, bukan 46.000 di sini kayaknya. Enggak, 234.000. Kenapa GMV per milesnya aneh sekali ya? Oh, GMV per milesnya tinggi. Kenapa? Karena meskipun yang belinya kecil, tapi dinilai tinggi karena viewersnya emang lagi dikit. Jadi dengan viewers sedikit, si Shopee juga menilai viewers tuh dikit nih. Kalau lo dapat 1.000, lo bakal punya pendapatan kurang lebih sekian. Artinya live ini efektif, cuman kurang traffic aja. Kebayang nggak poinnya? Poinnya di sini nih, gitu ya. Itu dia poin yang kalian perlu sadar, gitu ya. Jadi GMV per month kan penjualan per 1.000. Kalau misalnya penjualan segini, tapi penonton lo tuh memang nggak banyak ya. Mereka ngeliat ini kalau misalnya dikasih 1.000, kayaknya bisa segini loh, gitu loh. Gambarannya seperti itu. Karena yang penting adalah efektivitas dari traffic. Kebayang ya? Nah, dari sini insight apa sih yang kalian bisa ambil? Misalnya, contoh, kalau misalnya live kalian seru apa enggak? Itu sebenarnya bisa dilihat dari dilihatnya berapa, penonton tertingginya berapa. Jauh nggak sih perbandingannya? Kalau misalnya lo yang lagi lihat penonton lo banyak, tapi yang ngelihat tertinggi itu artinya kan orang setinggi dikit. Lo punya masalah nih dengan live-nya. Karena kenapa? Buktinya orang cabut, orang semangat kek, kurang apa kek, gitu kan. Dari penonton, ini bakal lari kemana nih? Penonton itu bakal lari ke persentase klik. Nah, orang yang lihat banyak, penonton lu banyak nih 9. Persentase kliknya berapa? Di sini kayak bisa kelihatan nih, 8%. Ini lagi tinggi banget nih, kayaknya lagi banyak yang ngeklik, disuruh pada ngeklik gitu ya. Nah, seperti itu. Lu bisa lihat dari situ. Dari persentase klik, itu bakal ngaruh kemana? Tambah ke keranjang. Orang udah ngeklik, tambah keranjang nggak? Karena gini, bisa jadi ya, kalian tuh nge-live udah bagus, kalian promosi udah bagus, tapi masalahnya cuma satu, produk yang lo pilih kurang bagus. Jadi udah diklik sama pembeli lo kagak di add to cart. Kalau kagak di add to cart, kagak mungkin di order. Kalau nggak di order, rugi deh. Bener nggak? Makanya bener-bener teliti juga SKU yang kalian pilih bagus apa jelek gitu ya. Nah, nanti dari tambah keranjang kan ujung-ujungnya ke pembeli, ke penjualan, ke komisi ya. Nah, dari sini lo bisa lihat juga nih demografi pengguna kalian ya. Nah, demografi pengguna kalian tuh kapan? Kayak ini, waktu paling aktifnya kapan ya dari user-user yang lo lihat gitu ya. Karena akun ini masih baru, grafiknya belum terlalu banyak. Nah, daftar live streamnya juga nih. Nah, kelihatan dari sini. Nah, ini penjualannya berapa, rata-rata menit ditontonnya berapa, total penontonnya berapa, jumlah ordernya berapa. Nah, di sini bisa kalian lihat gitu ya. Jadi kayak, oh, contoh nih kalau lu lihat ya di sini ya. Tanggal 8, tanggal 9 ini karena lagi campaign, ramai banget nih. Makanya tadi gua aneh, kenapa? Aneh gitu ya, ternyata ininya ini gitu ya. Nah, terus kemudian ketika setelah campaign udah biasa anyep gitu kan, pasti anyep nih. Nah, kalau anyep kan berarti bener-bener gimana live lu efektif apa enggak gitu kan. Ketika lu efektif ya bisa, ketika live lu nggak efektif ya kagak bisa gitu loh ya. Nah, jadi itu dia tadi gitu ya. Nah, termasuk juga apa? Daftar produk yang kalian pilih. Nah, dari daftar produk nih contohnya kan kelihatan nih, yang penjualannya gede yang mana, yang penjualannya kecil yang mana. Contoh misalnya dari sini gue bisa nemu, oke, gue punya produk yang misalnya paling oke, tingkat konversi yang mana, penjualan paling oke, itu yang bakal gue pakai terus. Ada produk nih, udah di spill, udah diapain, udah digini, udah gituin, segitu-segitu aja. Ya udah, ngapain lo buang aja, nggak usah dipakai, gitu ya. Nah, jadi itu dia tadi. Karena benar-benar kalau kita ngomongin affiliate, nyawanya benar-benar di produk. Kalau produk yang kita bawain biasa-biasa aja, nggak menarik, secapek apapun kalian teriak-teriak, segimanapun kalian usaha, hasilnya segitu. Tapi kalau produk kalian bagus, hasilnya pasti bakal lebih bagus. Nah, gue tahu nih, buat kalian nih yang masih lihat, pasti banyak yang masih bingung kan. Misalnya kayak, udah lu nge-live, gimana sih cara bacanya, gimana sih caranya evaluasinya, ada nggak yang mau kita bantuin ini ya? Biar kalian, kita bantu cekin akun kalian kurangnya apa, live-nya kayak gimana, dan apa yang harus dilakukan biar makin bagus. Yang
Mau coba lu tulis di komen, mau dicekin akunnya sama Mea.